Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 176-180. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ekspresi Ling Yusu berkedut karena kekhawatiran Qin Mu benar. Gu Linduan adalah guru putra mahkota saat ia masih muda. Putra mahkota lebih tua darinya dan menduduki posisi putra mahkota. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa ada perbedaan dunia antara bangsawan dan rakyat jelata dan perbedaannya seluas langit dan bumi, maka seseorang juga dapat mengatakan perbedaan antara putra mahkota dan pangeran kekaisaran seluas langit dan bumi juga. Gu Linduan pasti tidak akan memberinya muka dan sebaliknya, dia akan dengan sengaja menciptakan masalah untuknya. Dia bisa memastikan hal ini sekarang. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu dan Gu Linduan. Ling Yusu mengambil keputusan dan berkata, tetapi Anda harus berhati-hati, cara Gu Linduan menangani berbagai hal tidak seperti Kanselir Agung sebelumnya. Ia tidak memiliki wawasan yang luas untuk pengaruh jangka panjang dari pendidikan yang solid. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Gu Linduan paling-paling hanya akan membuatku kesulitan dan tidak berani bertindak berlebihan. Ling Yusu memasang ekspresi aneh. Qin Mu sepertinya berbicara terlalu besar. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Mungkinkah dia dan saudara perempuan ketujuh sudah? Pikiran buruk muncul di benaknya. Jika dia menjadi menantu kaisar, dia memang tidak perlu takut pada Gu Linduan. Ling Yusu terdiam sejenak dan berkata, aku berencana untuk meninggalkan Imperial Chollege dan menuju perbatasan untuk memimpin pasukanku. Aku adalah jenderal kavaleri keliling dan memiliki posisi resmi. Lebih jauh lagi, aku juga telah mencapai usia untuk memimpin pasukan. Namun, aku hanya khawatir tentang adik perempuanku yang ketujuh. Qin Mu meyakinkannya, jangan khawatir. Pangeran kedua, ini aku. Sudut mata Ling Yusu berkedut saat dia berpikir, itulah mengapa aku khawatir. Qin Mu mengobrol sebentar dengan kedua saudara itu sebelum berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku baru saja pulang dari perjalanan dan belum meletakkan barang bawaanku. Aku harus kembali ke kediaman cendekiawan terlebih dahulu. Ling Yusu mengantarnya keluar dari taman keluarga kerajaan dan terdiam sejenak sebelum berkata kepada Ling Yuxiu, penampilan akademisi Qin tidak seperti anak muda. Dia melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas dan pasti akan menjadi orang yang sangat cakap di masa depan. Kata-katanya tadi menyentuh lubuk hatiku. Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang bilang dia sudah dewasa? Dia bahkan tidak tahu apa-apa dan bahkan mengatakan aku gendut. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang menarik. Ling Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menulis surat kepada ayah dan meninggalkan Imperial Chollege. Aku tidak bisa menjadi sarjana lagi. Sekarang Gu Linduan telah menjadi rektor agung, dia kemungkinan besar tidak akan memandangmu dengan baik. Jika kamu tidak bisa tinggal di Imperial Chollege lebih lama lagi, kamu bisa mengikutiku ke perbatasan. Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya, jangan khawatir. Kakak kedua. Jika aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, aku pasti akan pergi mencarimu di perbatasan. Namun, aku masih ingin berkultivasi bersama Kanselir Basan. Ling Yusu menatapnya dan tahu persis apa yang sedang dipikirkannya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Qin Mu kembali ke kediaman sarjana dan naga kilin besar mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, sebagian besar sarjana di kediaman sarjana menatap mereka dengan rasa iri. Yunke tersenyum dan berkata, Kakak Fox, aku sudah mendapatkan cukup uang. Bisakah aku menebus pakaianku? Hulinger mengambil kantung koin itu dan menekannya sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya untukmu. Yunke penuh rasa terima kasih. Hulinger kembali ke rumah untuk mengambil kembali pakaiannya sambil berteriak, orang yang berutang padaku, cepatlah ambil uangmu untuk menebus sertifikat utangmu. Setelah beberapa saat, beberapa cendekiawan datang dengan ekspresi kesal untuk menebus sertifikat utang mereka. Hulinger sangat puas dan berkata, lain kali jika Anda dipukuli oleh tuan muda, saya dapat memberi Anda diskon 20%. Seorang sarjana menggelengkan kepalanya, akademisi kekaisaran adalah pejabat peringkat ke-6, siapa yang berani menantangnya? Hulinger tertegun sejenak sebelum menoleh untuk memberitahu Qin Mu, tuan muda, kami kehilangan sumber pendapatan.
Seluruh kekayaan kami akan habis, dan kami tidak bisa lagi membesarkan orang besar ini. Naga Kilin menarik kepalanya ke belakang dan bergumam, 1 liter pil roh api merah setiap hari juga baik-baik saja, asalkan ada sesuatu yang bisa dimakan. Kinmu menghibur, jangan khawatir, aku bisa membesarkanmu. Benar, apakah kamu punya air liur? Berikan aku sebotol dan biarkan aku melihat apakah aku bisa menukarnya dengan uang. Hulinger mengambil botol giok dan mengambil sebotol air liur naga. Kinmu menyimpan botol itu dengan aman dan memerintahkan mereka untuk tinggal di rumah sementara dia pergi ke aula penyembuhan tertinggi. Beberapa tabib istana tua sedang meneliti resep di aula dan semuanya gembira ketika melihatnya. Tabib dewa kecil akhirnya kembali. Pil roh apa yang akan kamu buat hari ini? Jika itu obat bius atau racun, mohon beritahu kami sebelumnya. Kinmu menyapa para tabib istana dan berkata, saya di sini untuk mencari tabib istana untuk menguji suatu obat. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah botol giok kecil. Ketika beberapa tabib istana melihat botol giok kecil ini, ekspresi mereka berubah drastis. Tabib istana Yu bertanya dengan suara gemetar, saya mengenali botol ini. Apakah ini obat bius lainnya? Tidak, itu adalah obat mujarab. Saat Kinmu berkata demikian, tabib istana Yu mengeluarkan pisau kecil dan ragu sejenak sebelum mengiris lengan tabib istana Ding, menyebabkan darah segar mengalir keluar. Tabib istana Ding menjadi marah dan hendak meledak ketika Kinmu bergegas maju. Ia membuka botol giok dan mengoleskan sedikit air liur naga pada lukanya, hanya untuk melihat lukanya segera sembuh dan kembali ke keadaan semula dalam beberapa tarikan napas tanpa meninggalkan bekas luka. Beberapa tabib istana tercengang dan segera berkumpul. Tabib istana Yu bertanya, seberapa parah luka yang dapat disembuhkan oleh obat mujarab ini? Apakah dapat menyambung kembali anggota tubuh yang patah? Kinmu menganggukkan kepalanya, bisa. Ada seseorang yang pinggangnya terputus dan aku menggunakan obat ini untuk menyambung kembali tubuhnya, mengembalikannya ke keadaan normal. Namun, obat ini hanya berfungsi sebagai penopang, urat dan saraf masih perlu disambungkan kembali secara manual, yang menguji teknik seseorang. Tabib istana Ding melirik ke samping dan melihat tabib istana Yu mengangkat pisaunya lagi dan langsung berteriak, jika kau berani menebasku, aku akan meracuni seluruh keluargamu. Tabib istana Yu tidak dapat melakukannya dan keluar dari aula. Setelah beberapa saat, ia membawa seorang sarjana masuk. Semua tabib istana segera menggelengkan kepala dan tabib istana Yu menghentakkan kakinya dengan marah, Tuan Yu, apakah kau gila? Bahkan jika kau ingin menguji obat, kau tidak dapat memotong anggota tubuhnya. Sarjana itu berkeringat dingin saat mendengarnya dan segera melarikan diri. Tabib istana Yu ingin menangkapnya kembali dan segera dihalangi oleh tabib istana lainnya, kau tidak bisa, kau sama sekali tidak bisa. Sarjana adalah pejabat tingkat 8, kau akan menghadapi tuntutan hukum jika kau memotong anggota tubuh mereka. Taois Lingyun memiliki seekor bangau yang telah bertarung dengan sapi hijau kanselir Basan beberapa hari yang lalu dan kakinya patah oleh sapi hijau itu. Kau dapat membawa bangau itu dan memotong kakinya untuk menyambungnya kembali. Tabib istana Yu keluar lagi dan membawa bangau itu kembali setelah beberapa saat. Tabib istanaku menjepit paruh bangau itu, membuat bangau itu ketakutan tak terlukiskan dan tidak dapat melawan. Tabib istana Yu memeriksa luka-luka itu dan memotong kakinya. Beberapa tabib istana membersihkan tulang-tulang yang hancur dan menunggu Kinmu untuk mengobatinya. Sesaat kemudian, Taois Lingyun menyerbu masuk dan hendak meledak ketika ia melihat Kinmu menyambungkan kembali tulang-tulang bangau yang patah sebelum menyambungkan kembali otot dan saraf, membersihkan sumsum tulang. Taois Lingyun tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan menunggu hingga Kinmu selesai menyambungkan kembali kakinya, baru kemudian tabib istana melonggarkan pengekangan mereka. Bangau itu segera berdiri dan menggerakkan kakinya dengan heran. Dia mengucapkan terima kasihnya kepada Kinmu dengan tulus dengan suara keras dan jelas yang merupakan suara seorang gadis kecil. Kinmu menuliskan resep dan memberikannya pada Taois Lingyun, seduh obat dengan resep ini dan rebus air untuk merendam kakimu yang terluka, ini dapat membantu merangsang saraf dan saluran, menghilangkan kerusakan tersembunyi. Pendeta Lingyun melihat burung bangaunya pulih dan tidak dapat menahan rasa terkejut dan gembira. Ia segera mengambil resep tersebut dan mengucapkan terima kasih dengan senyum, kamu memukulku di depan kaisar, dan aku masih menyimpan dendam sebelumnya. Sekarang aku bahkan berterima kasih padamu. Kinmu tersenyum, jangan berkelahi, tidak akan punya teman. Daois Lingyun terus merasa kalimat ini agak janggal dan digunakan dalam situasi yang salah, tetapi dia tidak memikirkannya. Dia segera memanggil bangaunya dan menuju ke gudang untuk mengambil tanaman obat. Kinmu tersenyum, tabib istana, berapa harga sebotol obat penyembuh ini? Akhir-akhir ini aku sedang kekurangan uang.
Beberapa tabib istana terkejut dan gembira. Tabib istana Yu berkata, tabib kecil ingin menjualnya. Harganya cukup tinggi. Obat penyembuh semacam ini bahkan lebih berharga daripada harta karun alami apapun bagi para prajurit di medan perang. Aku rasa harganya bisa mencapai 10.000 koin kelimpahan besar. Qin Mu tercengang dan berkata, bahkan lebih cepat dari Fan Yunxiao saat merampok orang. Apa? Tabib istana tidak mengerti apa yang dia katakan. Tidak banyak. Qin Mu tersenyum. Aku bisa memurnikan 1 botol setiap hari dan menjualnya ke Hall of Supreme Healing seharga 10.000 emas. Bagaimana? Mata para tabib istana berbinar dan mereka saling memandang. Tabib istana Yu berkata, itu tentu saja yang terbaik. Qin Mu merasa puas dan pamit. Kepala-kepala putih dari beberapa tabib istana berkerumun bersama dan tabib istanaku berkata, kita menjadi kaya. Semua tabib istana menganggukkan kepala, tak kuasa menahan kegembiraan mereka. Yu tua tetaplah orang bijak, botol kecil obat penyembuh ini tidak hanya bernilai 10.000 emas. Kita dapat dengan mudah memperoleh 2 kali lipat harga dengan menjualnya. Qin Mu berjalan keluar dari aula penyembuhan tertinggi dan kembali ke kediaman cendekiawan ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, keledai botak kecil, di mana tongkat Hakaramu. Qin Mu berhenti dan berbalik untuk melihat tetua berbaju ungu di belakangnya. Sambil tersenyum, dia membungkuk, mahasiswa, sampaikan salam hormat kepada kanselir besar Gu. Penatua berbaju ungu itu adalah Gu Linwan dan 9 lambang tidak terlihat di jubah ungunya. Sepertinya dia telah menanggalkan jubah resmi tingkat pertama dan berganti ke jubah resmi tingkat ketiga. Gu Linwan tersenyum tipis dan berjalan ke arahnya sambil berbicara dengan santai, ketika kau menipu pedang pelindung juniorku, apakah kau berharap akan tiba saatnya kau akan mendarat di genggaman tanganku? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk apa kanselir agung mengatakan ini? Gu Linwan tersenyum angkuh dan mengulurkan tangannya, serahkan. Qin Mu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak akan pernah mengembalikan barang yang aku tipu. Gu Linwan menatap tajam dan Qin Mu sama sekali tidak takut, sekarang aku adalah pejabat tingkat 6 dan akademisi kekaisaran yang ditunjuk oleh kaisar sendiri. Penyakit Ibu Suri disembuhkan olehku. Jika kau menyentuhku, kaisar akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Ledakan. Ki iblis di sekitar Gu Linwan menjadi kacau dan membentuk dewa iblis setinggi 1000 kaki di belakangnya dengan wajah yang membunuh. Dewa iblis setinggi 1000 kaki itu memadatkan udara di sekitarnya dan bahkan tampak melengkungkan ruang juga, membuat iblis ini tampak melengkung seperti terik matahari siang yang membakar tanah saat menatapnya dengan ganas. Qin Mu tersenyum dan bertanya, apakah kanselir agung masih punya yang lain? Gu Linwan berkata dengan dingin, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Kamu juga tidak akan berani melakukannya. Sebelum Qin Mu sempat mengatakan apapun, sebuah suara terdengar di belakang Gu Linwan, jika kau menyentuh adik laki-lakiku, kaisar tidak perlu mengeksekusi seluruh keluargamu. Aku akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Tubuh Gu Linwan membeku dan dia merasa seolah-olah ada pisau yang tidak bisa patah di lehernya. Dia terkekeh dan berkata, Kanselir Basan. Kamu ingin membela keledai botak kecil ini. Kanselir Basan berdiri di belakangnya dengan dada terbuka lebar dan 2 pisaunya terus berderak di belakang punggungnya. Tanpa ekspresi apapun, dia berkata, Pak Tua Gu, kau tidak muncul selama 200 tahun, jalan, keterampilan, dan seni ilahiyahmu sudah ketinggalan zaman. Apakah kau butuh aku untuk memberimu petunjuk? Gu Linwan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya menghilang saat ia berubah menjadi Ki Iblis. Dengan suaranya yang datang dari jauh, ia mengejek, beri aku petunjuk. Kecuali kalau itu adalah Heaven Knife di sini. Qin Mu berbalik dan tiba-tiba melihat ki pisau menerobos udara untuk mengejar Ki Iblis itu. Kanselir Basan selalu suka bertarung dan pasti senang melihat mangsa. Kurasa dia akan bertarung dengan Gu Linwan. Sayang sekali aku tidak bisa mengejar mereka. Qin Mu menghela napas dan kembali ke kediaman sarjana. Tepat saat dia memasuki pintu, dia mendengar suara Hulinger, Tuan Muda, kami kedatangan tamu. Qin Mu memasuki pintu dan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun ketika melihat seorang pria setengah baya menunggu di halaman dengan tangan di belakang punggungnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berbalik dan tatapannya tertuju padanya, guru sekte suci dari sekte orang suci surgawi, siapa sangka dia adalah akademisi kekaisaran pertama di perguruan tinggi kekaisaran kita, sungguh menarik. Pikiran Qin Mu bergetar hebat saat dia berjalan ke halaman, guru kerajaan tidak datang hanya untuk membicarakan hal-hal menarik. Linger, jaga tehnya. Hu Linger segera berkata, Tuan Muda, rumah kami tidak punya teh, Anda tidak minum teh. Qin Mu tertawa dan berkata, beli dan siapkan teh di masa mendatang. Karena kita tidak punya teh, awasi tempat duduknya.
Di Wisma Cendekiawan hanya ada beberapa bangku yang rusak, di mana kita bisa punya tempat duduk. Gerutu rubah kecil itu. Kinmu sedikit canggung. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu repot-repot, aku hanya akan berbicara beberapa patah kata dengan Master Sekte dan aku akan pergi. Tatapan mata Kinmu tertuju pada wajahnya. Penampilan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, pria nomor satu di bawah para dewa yang membuat dunia terpesona, tidak bisa dikatakan sangat tampan. Dia hanya tampak biasa saja tetapi ada aura yang tak terlukiskan di wajahnya. Itu adalah tipe yang semakin Anda perhatikan, semakin menyenangkan di mata Anda. Matanya paling menonjol di tubuhnya. Mata itu penuh dengan kebijaksanaan dan tampak berkilauan, mengawasi segala sesuatu di dunia untuk membuat keputusan yang paling bijaksana. Kepada Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi ini, Kinmu memiliki kesan yang baik dan dipenuhi dengan kekaguman terhadap pelopor yang melepaskan diri dari konvensi lama. Agar Kekaisaran Perdamaian Abadi bisa menjadi seperti sekarang, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki kontribusi yang lebih tinggi daripada Kaisar. Mengambil alih tugas reformasi untuk mereformasi militer dan pemerintahan, untuk mematahkan pandangan sekte-sekte, untuk mematahkan penghalang antara tiga sekte besar dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College, untuk mendirikan sebuah lembaga bagi para sarjana. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi ini telah membuat generasi ini menjadi luar biasa hebatnya. Sekalipun dia mengaguminya, Kinmu masih mempunyai kritikan dan kebencian terhadap Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi ini. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak hanya dikaruniai oleh surga, dia juga kejam. Dia mengirim ekspedisi hukuman ke Great Ruins dan meskipun dia mundur saat menghadapi kesulitan, itu tidak berarti dia tidak akan melakukannya di lain waktu. Ia menindas semua negara dengan kekuatan bersenjata dan mencaploknya. Untuk menyingkirkan mereka yang menentangnya, ia berpura-pura terluka parah untuk memancing sekte-sekte yang telah mengakui kesetiaan mereka untuk memberontak, menyebabkan rakyat berada dalam situasi yang mengerikan. Dia bukanlah orang yang sempurna. Dari awal hingga akhir, Kinmu tidak dapat melihat apa yang ingin dicapai pria ini. Pikirannya luas dan jelas dapat menunjukkan toleransi terhadap seluruh dunia, tetapi ia harus memusnahkan negara lain dan menyerbu reruntuhan besar agar dapat memperoleh lebih banyak tanah untuk Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia jelas tidak memiliki nafsu untuk berkuasa tetapi dia tidak ragu untuk melakukan pertumpahan darah hanya untuk membasmi mereka yang menentangnya. Bagi Kinmu, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bagaikan sebuah kontradiksi. Sangat sulit menebak apa yang sedang dipikirkannya. Guru Besar Kekaisaran Perdamaian Abadi juga mengamatinya dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lembut, Guru Sekte Suci atau Sekte Orang Suci Surgawi ternyata masih muda. Saya juga terkejut ketika menerima berita bahwa Guru Sekte Suci itu sebenarnya adalah akademisi kekaisaran dari perguruan tinggi kekaisaran kita. Anda tidak tampak terkejut ketika melihat saya. Kinmu berkata, Sekte Santo Surgawi memberikan pendidikan untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, oleh karena itu wajar saja jika Guru Kekaisaran dapat menempatkan beberapa orang di antara para petinggi Sekte Santo Surgawi. Aku tidak heran Guru Kekaisaran dapat mengetahui identitasku dengan begitu cepat. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menganggukkan kepalanya, Guru Sekte Suci dari Sekte Orang Suci Surgawi seharusnya memiliki kebijaksanaan seperti ini. Namun, bagaimana mungkin kamu tidak panik saat melihatku? Apakah kamu tidak takut aku di sini untuk membunuhmu? Jika Guru Kekaisaran ingin membunuhku, tidak ada gunanya bahkan jika aku panik. Kinmu berkata, jika kau tidak membunuhku, Sekte Sein Surgawi tidak akan memberontak. Jika kau membunuhku, Sekte Sein Surgawi akan memberontak. Hidupku tidak seberharga Sekte Sein Surgawi, jadi Imperial Preceptor tidak perlu membunuhku. Karena itu, aku tidak perlu panik. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum, jangan terlalu yakin. Menjadi pintar itu bagus, tetapi tebakanmu bisa salah jika terlalu percaya diri. Namun, kamu memang telah menyentuh hatiku. Kamu mengatakan Sekte Orang Suci Surgawi tidak akan memberontak. Bisakah kamu memberi tahuku alasannya? Kinmu berkata, kita punya filosofi yang sama jadi tidak perlu memberontak. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, saya dengar hal pertama yang Anda lakukan setelah menjadi pemimpin sekte adalah mendirikan Aula 361, mendirikan aula sekolah. Kinmu menganggukkan kepalanya, aku meniru Guru Kekaisaran untuk mereformasi Sekte Orang Suci Surgawi. Sekte Santo Surgawi awalnya adalah kekaisaran yang dibalut dengan nama sekte. Jika kau meniruku dan mereformasi Sekte Santo Surgawi, bukankah itu akan menjadi kekaisaran di dalam kekaisaran dalam kedamaian abadi milikku? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bertanya, jika di masa damai, kalian pasti tidak akan memberontak. Namun, jika dunia sedang kacau,
mengapa kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dan bertindak sebagai orang yang ortodoks? Alasan mengapa Sekte Santo Surgawi tidak memberontak di masa kerusuhan ini bukanlah karena kami tidak ingin mengambil alih sebagai pihak yang ortodoks, melainkan karena Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini adalah Sekte Santo Surgawi yang berskala besar. Qin Mu tersenyum, mengapa kita harus memberontak? Kalau begitu, kapan kalian akan memberontak? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi tertarik dan bertanya. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, jika saatnya tiba bagi guru kekaisaran untuk mengkhianati filosofi sekte orang suci surgawi dan tidak lagi menjalankan jalan orang suci, maka saat itulah Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak lagi menjadi sekte orang suci surgawi dan sekte orang suci surgawi milikku pasti akan memberontak. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi meliriknya sambil berseru, betapa hebatnya nyali kamu. Qin Mu berkata, ini bukan nyali yang besar. Aku harus mengatakan yang sebenarnya karena guru kekaisaran akan tahu jika aku berbohong. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi perlahan berjalan ke sumur di halaman dan berkata dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, kamu datang dari reruntuhan besar dan tidak memiliki dasar dalam kultus orang suci surgawi. Awalnya aku berencana untuk mengendalikanmu dan membiarkanmu meminjam kekuatanku untuk memantapkan dirimu dalam kultus orang suci surgawi. Namun, aku tidak lagi memiliki ide ini. Qin Mu berjalan ke sisinya dan mendengar guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melanjutkan, orang-orang sepertimu berbahaya. Mereka yang memiliki ide-ide mereka sendiri biasanya sangat berbahaya dan membuat orang sakit kepala karena sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Meyakinkan seseorang adalah hal yang paling sulit dan akan lebih baik jika mereka dibunuh saja. Untuk meyakinkan sekte, itu bahkan lebih sulit dan akan lebih baik jika mereka dibasmi. Tidak peduli apakah itu sekte Dao atau biara petir besar, mereka memiliki filosofi mereka sendiri dan sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Hal yang sama berlaku untuk sekte orang suci surgawi. Dia terdiam sejenak lalu berkata, untung saja filosofi sekte orang suci surgawi dan filosofi Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak saling bertentangan. Qin Mu penasaran, guru kerajaan tidak akan menyentuh sekte suci surgawi untuk saat ini, bagaimana dengan sekte Dao dan biara petir besar? Itu tergantung pada apa yang mereka lakukan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan serius, mari kita lihat apakah mereka dapat mencapai pengetahuan adalah tindakan dan tindakan adalah pengetahuan. Jika mereka dapat melaksanakan ide-ide mereka dan mencapai pengetahuan adalah tindakan dan tindakan adalah pengetahuan, saya akan melakukan segala daya saya untuk menyingkirkan mereka. Jika mereka tidak dapat melakukannya, tidak sulit bagi mereka untuk hidup. Hati Qin Mu sedikit bergetar dan bertanya, lalu, apa filosofi guru kekaisaran? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu memberitahumu. Jangan lihat apa yang kukatakan, lihat apa yang kulakukan. Filosofiku ada pada tindakanku, yaitu, pengetahuan adalah tindakan dan tindakan adalah pengetahuan. Master muda Sekte Suci, jalanmu masih panjang. Qin Mu masih tidak bisa melihat orang ini. Qin Mu, pada tahap saat ini, masih belum bisa berdebat tentang filosofi dengan orang-orang seperti Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Penglihatan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terlalu tinggi dan pengetahuannya terlalu luas dan terlalu cerdik. Pemahamannya tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga orang-orang hanya bisa mengaguminya. Qin Mu belum berada pada tingkat ini. Dia tidak dapat memikirkan pemikiran Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan tidak tahu apakah dia akan menjadi teman atau musuh. Akan tetapi, untuk saat ini, Qin Mu harus merencanakan masa depan Sekte Iblis Surgawi sebagai pemimpin Sekte Suci. Mengenai pertikaian internal di Kekaisaran Perdamaian Abadi, kultus suci surgawi kami akan sepenuhnya mendukung Guru Kekaisaran. Qin Mu dengan hati-hati memikirkan cara untuk mengungkapkan kata-katanya, namun, aku butuh janji dari Imperial Preceptor. Setelah meredakan pemberontakan, apakah Imperial Preceptor akan membasmi sekte kita dan membakar jembatan? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menoleh untuk melihatnya dan menjawab, tidak akan. Qin Mu memberikan ekspresi ingin tahu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan santai, aku butuh dorongan. Meninggalkan kultus iblis surgawi berarti aku meninggalkan pedang yang tergantung di atas kepalaku, memacu dan memperingatkanku bahwa aku tidak boleh membuat kesalahan. Dia tersenyum, jika aku terlalu kuat, bahkan jika aku melakukan kesalahan, apa yang bisa dilakukan orang kepadaku? Aku butuh kekuatan yang dapat membunuhku saat aku kehilangan hati Daoku. Sekte orang suci surgawi sangat bagus. Jika aku menentang filosofimu, aku akan menunggumu untuk membunuhku. Qin Mu sedikit takut. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melangkah dan pergi. Qin Mu menghela napas dalam-dalam dan merasakan rambutnya hampir meledak. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya,
Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bukanlah manusia. Bukan manusia. Selama dia manusia, dia akan memiliki 7 keadaan emosi dan 6 keinginan, dia akan memiliki pikiran egois. Namun, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak memiliki 7 keadaan emosi, 6 keinginan, dan sama sekali tidak memiliki pikiran egois. Tanpa hal-hal ini, dia bukan manusia lagi. Atau mungkin, dia bisa disebut orang suci. Mungkinkah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah seorang suci? Dia menenangkan diri dan mengusir pikiran-pikiran yang mengganggunya. Pada saat ini, naga kilin berbicara dengan suara rendah dan teredam, orang ini sangat menakutkan. Dia berdiri di sini dan aku bisa melihatnya, tetapi aku tidak bisa merasakannya. Kinmu sedikit terkejut. Dia tidak menggunakan mata langit hijau untuk melihat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan kehilangan kesempatan. Dia pernah menggunakan mata langit untuk melihat kepala desa dan dia melihat dewa yang agung dan mengesankan yang memiliki tubuh yang utuh. Jika dia melihat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, apa yang akan dia lihat? Di luar kediaman cendekiawan, Qin Fei Yue sedang membungkuk dan menunggu di luar saat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan mendekat dan berkata, "Ayo kembali." Qin Fei Yue tidak berani berkata banyak dan saat mereka berjalan, pengajar Kerajaan Perdamaian Abadi tiba-tiba berkata, "Kanselir Agung memiliki penilaian yang bagus." Qin Fei Yue tersenyum, Gulinuan mungkin tidak jahat, tetapi setelah disegel dalam es selama 200 tahun dan tidak bergerak maju, aku khawatir dia mungkin ketinggalan zaman. Maksudku Kanselir Agung lainnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menoleh ke belakang dan berkata, penerus yang dipilihnya sangat baik dan menunjukkan harapan besar. Namun, dia sangat mirip denganku dan membuatku sedikit tidak nyaman melihat orang ini karena aku terus berpikir untuk membunuhnya. Qin Fei Yue tidak mengerti apa yang dia katakan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan semakin menjauh sambil bergumam, aku benci bercermin. Diriku yang ada di cermin tidak pernah sesempurna diriku dalam cita-citaku. Di kediaman cendekiawan, Kinmu akhirnya bisa merasa tenang. Teknik persatuannya masih belum sempurna dan dia harus menenangkan hatinya untuk memahaminya dengan saksama, menyempurnakannya semampunya. Eternal Peace Imperial Preceptor memberinya pengaruh yang sangat besar. Seseorang yang memperjuangkan cita-citanya selalu memberikan pesona yang membuat orang-orang mengaguminya dari lubuk hati mereka. Adapun Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi yang mengatakan bahwa meninggalkan Sekte Iblis Surgawi berarti meninggalkan pedang yang tergantung di atas kepalanya, untuk mencapai langkah ini, sangatlah sulit. Bahkan dengan kekuatan gabungan seluruh Sekte Iblis Surgawi, mereka tidak dapat mencapai langkah ini. Karena Guru Kekaisaran begitu heroik, kita harus memenuhi keinginannya. Kinmu mengeksekusi tekniknya dan perlahan berjalan di halaman. Dia memahami teknik persatuan yang telah dia ciptakan dari dasar teknik 3 eliksir tubuh penguasa secara rinci dan memilah-milahnya. Dia juga mengeluarkan kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung dari waktu ke waktu untuk membuat beberapa referensi. Setelah beberapa lama, Kinmu mengembuskan napas panjang dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ia berlari cepat di seluruh gunung dan menjalankan teknik persatuan yang telah ia pahami. Tubuhnya melesat maju mundur di gunung seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Meskipun Kinmu berlari dengan kecepatan tinggi, otaknya masih terus berpikir, menjadi sangat aktif. Meskipun mereka tidak banyak bicara, pertemuan dengan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi ini telah membuat otaknya tenggelam dalam kondisi terstimulasi. Bertemu dengan orang yang punya bakat yang tak tertandingi akan membuat seseorang bersemangat, memberi tekanan pada dirinya sendiri dan mengangkat dirinya sendiri. Meskipun itu hanya percakapan biasa dengan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, itu memiliki makna yang luar biasa bagi Kinmu. Hanya dengan berdiri di depan tokoh legendaris ini, dia akan membutuhkan keberanian yang sangat besar dan saat berbicara dengannya, dia perlu mengerahkan semua kebijaksanaannya. Dengan bergaul dengan orang-orang cerdas maka akan terisi kebijaksanaan, dan jika bergaul dengan orang-orang biasa maka orang tersebut akan menjadi biasa pula. Kinmu memanfaatkan kesempatan ini, saat dia sedang berbincang dengan Guru Kekaisaran, untuk membiarkan kebijaksanaannya berada pada kondisi terbaiknya, dan mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan teknik kesatuan. Tiba-tiba, langkah kakinya melambat dan ki vitalnya mengalir melalui teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang baru dan lebih baik. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa saat ini adalah teknik persatuan yang telah disempurnakannya, yang memiliki poin-poin bagus dari berbagai teknik dari kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung yang terintegrasi ke dalamnya. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang asli tidak memiliki atribut dan hanya digunakan untuk menjalankan teknik dan keterampilan lain. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan teknik yang disertakan dalam seni ilahi mereka sendiri. Misalnya, Thundercelap Eight Strikes membutuhkan Sutra Mahayana Rulai untuk dapat melepaskan kekuatan penuhnya.
Secrets of Moving Rain membutuhkan teknik pengendalian air Black Tortoise untuk menjalankannya. Secrets of Rolling Thunder and Flames membutuhkan teknik pengendalian api Vermilion Bird untuk menguasainya, barulah kekuatan guntur dan api dapat dilepaskan sepenuhnya. Sementara itu, teknik 3 eliksir tubuh penguasa adalah sebuah teknik dan tidak disertai dengan mantra atau seni ilahi. Kali ini, Kinmu telah memahami teknik persatuan, menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa sebagai dasar untuk memahami ajaran penebang kayu di atas batu. Dia membangkitkan semua jenis karakteristik dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk memungkinkannya melepaskan kekuatan dari semua jenis keterampilan. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa tidak memiliki atribut sehingga tidak dapat digunakan untuk penyempurnaan tubuh. Teknik ini juga tidak memiliki seni ilahi, oleh karena itu, teknik ini tidak dapat berubah menjadi serangan yang kuat. Namun, setelah memahami teknik persatuan kali ini, Kinmu akhirnya berhasil memecahkan masalah sulit ini. Dan sekarang, teknik 3 eliksir tubuh penguasa telah menjadi lebih menyeluruh. Dengan menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang disempurnakan olehnya, mantra, keterampilan pedang, teknik pertempuran yang dijalankan tidak lebih lemah daripada menggunakan teknik yang koheren untuk mengeksekusinya. Inilah yang disebut teknik kesatuan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Setiap pemimpin sekte dari Sekte Iblis Surgawi memiliki teknik persatuan mereka sendiri yang unik dan niat awal Sang Patriark Muda adalah membiarkan Kinmu mengolah teknik persatuan dan teknik 3 eliksir tubuh penguasa pada saat yang sama setelah memahaminya. Meskipun mungkin lebih lambat, ia dapat memperoleh keuntungan dari kedua teknik tersebut secara bersamaan. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka Kinmu akan secara langsung mempelajari teknik 3 ramuan tubuh penguasa, alih-alih memahami teknik yang dibangun dari fondasi Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Kinmu tidak tahu apakah ini baik atau buruk, atau apakah ini keputusan yang tepat. Sejak dia masih muda, dia telah mengolah teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan sangat mengenal teknik ini, sehingga dia secara tidak sadar mengubah teknik 3 eliksir tubuh penguasa menjadi teknik persatuan. Hal yang paling krusial ialah dia telah menyelesaikan kekurangan teknik 3 ramuan tubuh penguasa pada penyempurnaan tubuh, mantra, dan teknik bertarung. Dia mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang telah disempurnakan dan sekarang, teknik 3 eliksir tubuh penguasa telah menggabungkan teknik misteri 3 kondisi transformasi 9, teknik penyempurnaan tubuh dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Teknik ini adalah teknik penyempurnaan tubuh terbaik dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Kinmu sudah lama iri dengan teknik penyempurnaan tubuh dari sekolah teknik pertempuran. Namun, Matua, Jagal, dan Cacat belum mengajarinya teknik di area ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa menemukannya dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Saat ia menjalankan teknik tersebut, Kinmu langsung merasakan poin-poin luar biasa dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang telah ditingkatkan. Ki vitalnya bersirkulasi dengan cepat dan meresap ke dalam kulit, otot, urat, rambut, dan sumsum tulangnya. Di masa lalu, teknik 3 eliksir tubuh penguasanya memiliki jalur peredaran yang lebih sederhana di dalam tubuhnya dan sekarang teknik 3 eliksir tubuh penguasanya telah menjangkau seluruh bagian tubuhnya. Selain memurnikan tubuhnya, teknik 3 ramuan tubuh penguasa baru juga memurnikan jiwanya, kinya, menjadi sangat unggul. Kinmu mulai berjalan semakin lambat dan lambat saat ia berhenti. Ia mengamati dengan saksama titik-titik yang kurang memadai dalam tekniknya dan memperbaikinya. Struktur dasar teknik persatuannya telah ditentukan dan yang kurang hanyalah detail-detail kecil. Ia sangat kurang dalam hal penyempurnaan tubuh dan jiwa. Sekarang ia hanya merasa tubuhnya seperti tanah kering yang tidak terkena hujan selama setengah tahun yang saat ini menyerap semua kelembaban dan nutrisi dari air hujan dengan panik. Kitab Suci Setan Surgawi Pendidikan Agung 9 transformasi 3 kondisi adalah 9 transformasi ki vital dan tubuh jasmani serta 3 kondisi tulang dalam tubuh. Kondisi pertama adalah tulang yang sangat dekat, kondisi kedua adalah tubuh seperti besi dan kondisi ketiga seperti gunung. Sekarang dia baru berada pada tahap transformasi pertama dan kondisi pertama. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu dan Kinmu perlahan-lahan datang ke lantai catatan surgawi. Di depan lantai catatan surgawi, seorang sekretaris kebetulan lewat dan meliriknya, wajahnya langsung berubah dan dia berteriak, "Akademisi Qin, sebaiknya kau pulihkan dirimu atau kau tidak akan hidup lama lagi." Kinmu bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba angin bertiup dan dia langsung merasa pusing dan pingsan. Omong kosong. Kinmu tercengang dan segera mengangkat tangannya. Melihat lengannya yang kurus kering, dia menyentuh wajahnya dan hanya bisa merasakan kulit tipisnya yang menempel di tulang pipinya. Pakaian yang awalnya sangat pas kini menjadi sedikit longgar. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menjadi sangat kurus dalam waktu 4 jam, seperti orang yang terbuat dari kayu bakar.
Bukan hanya itu, tubuh jasmaninya juga kelelahan. Terlebih lagi, saat dia mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa, kecepatan kelelahan semacam ini meningkat secara eksponensial. Jika tenaga dalam jasadnya telah terkuras habis, maka kematiannya sudah pasti. Dia hanya fokus pada penyempurnaan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan mengembangkan keterampilan pemurnian tubuh dan pemurnian jiwa. Namun, dia tidak memperhatikan tubuhnya dan baru tahu sekarang bahwa dia kelelahan. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang baru memiliki bahaya tersembunyi yang cukup serius. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat dan aku lupa bahwa pemurnian tubuh menggunakan energi dalam tubuhku sendiri. Ketika energi dalam tubuhku habis, itu akan menciptakan beban yang sangat berat pada tubuhku. Dia sudah berada di alam 5 elemen dan memiliki kultivasi yang padat, akan tetapi, setelah mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa baru untuk memurnikan tubuh dan jiwanya, energi di tubuhnya bahkan tidak mampu bertahan selama 4 jam. Qin Mu segera menghentikan teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan menjernihkan pikirannya. Pikirannya bekerja dengan panik dan dia memikirkan cara membuat obat untuk tubuhnya sambil berlari cepat menuju kediaman cendekiawan. Qin Mu bergegas ke kamarnya sendiri untuk mengambil uang sebelum berlari menuju Imperial College, meninggalkan rubah kecil dan naga kilin yang kebingungan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia membeli ramuan dari gudang dan tidak punya waktu untuk kembali ke kediamannya, jadi dia mulai memurnikan obat dalam perjalanan pulang. Dia melakukan teknik tangannya yang memukau dan membuat mata orang-orang terpesona saat memurnikan obat. Sebelum dia mencapai kediaman cendekiawan, dia telah berhasil memurnikan pil. Ketika pil roh ini baru saja selesai dibuat, terdengar samar-samar suara Buddha, seolah-olah ada Buddha di dalam setiap pil yang tengah melantunkan doa-doanya. Saat pil roh ini selesai, Qin Mu membuka mulutnya untuk menghisap pil tersebut secara berurutan. Dia mengkatalisasi energi obat saat dia bergegas menuju halamannya dan saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba merasa pusing dan terjatuh ke halaman. Hulinger berteriak dan segera bergegas mendekat. Qin Mu hanya merasa tenang ketika melihat Hulinger di sampingnya sebelum dia pingsan. Bantu aku mengkatalisis energi obat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan. Ketika Qin Mu terbangun dengan lesu, dia merasakan energi obat dari pil roh di perutnya telah dikatalisasi dan mengalirkan aliran hangat ke 4 anggota tubuh dan 100 tulang seperti tungku besar yang mendidih. Baru saat itulah dia menghela napas lega dan merasakan ketakutan yang masih ada. 3 eliksir tubuh penguasa yang bersatu itu bagus tetapi juga sangat berbahaya. Jika dia tidak mengambil kesempatan saat dia masih sadar untuk memurnikan pil roh sebagai obat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan dan dia mungkin akan mati. Jika aku tidak dapat mengisi kembali tenaga yang terkuras oleh tubuhku saat memurnikan tubuh dan jiwaku dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, aku mungkin akan mati. Qin Mu membuka matanya dan berbaring di sana dengan tenang. Dia menghitung dalam hati, jika aku ingin memperbaiki teknik ini, itu akan sangat sulit. Itu melibatkanku untuk memobilisasi seluruh tubuhku dan jika aku memperbaikinya, itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Dalam hal itu, lebih baik aku tidak mengolahnya. Hulinger berdiri di samping dan menatapnya dengan cemas. Naga kilin berjongkok di luar jendela dan ingin mendorong kepalanya ke jendela untuk melihat apakah tuannya masih hidup, namun, kepalanya terlalu besar dan jendela hanya bisa membiarkan salah satu matanya masuk. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumah sama sekali. Qin Mu bangkit dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Seharusnya rubah kecil itu yang menggunakan angin iblisnya untuk mengirimnya ke tempat tidur. Dia tersenyum. Tidak perlu khawatir, aku sudah baik-baik saja. Ketika aku benar-benar mengkatalisasi energi obat ini, tubuhku akan pulih. Hulinger menghela napas lega dan berkata, Tuan Muda telah membuatku takut setengah mati. Hanya dalam waktu singkat, kau telah menjadi sangat kelaparan dan kurus. Saat kau pingsan tadi, aku khawatir kau tidak akan bisa bangun lagi. Qin Mu mengkatalisasi energi obat dengan mudah dan energi obat menyebar dan diserap oleh tubuhnya. Dia tidak akan mati untuk saat ini tetapi tubuhnya masih dalam keadaan kekurangan. Ini adalah kekurangan batin yang disebabkan oleh pemurnian tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwanya mungkin lebih kuat tetapi tidak ada nutrisi untuk mengisinya kembali. Itu seperti kapal yang terbang di langit, jika hanya tungku kecil yang disediakan sebagai tenaga penggerak kapal, kapal itu pasti akan jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Itulah yang baru saja terjadi padanya. Penyempurnaan jiwanya telah menguras habis semangatnya dan penyempurnaan tubuhnya telah menguras habis energi dalam tubuhnya. Pil-pil roh yang telah disempurnakannya dimaksudkan untuk mengisi kembali semangatnya dan tidak membiarkan semangatnya benar-benar habis. Akan tetapi, tubuhnya masih dalam kondisi kelaparan yang parah. Sekarang semangatnya telah pulih sepenuhnya,
tubuhnya masih sangat kurus dengan kulitnya menempel pada tulangnya. Kinmu berdiri dan bertanya, "Linger, apakah ada yang bisa dimakan? Aku sangat lapar sekarang. Apakah Tuan Muda ingin memakan banteng hijau?" Bola mata besar naga kilin di luar jendela berputar saat dia berkata dengan gembira, "Ada seekor banteng liar di gunung belakang, bagaimana kalau aku menangkapnya dan memanggangnya untuk dimakan Tuan Muda?" Ketika kilin naga ini tidak lagi lapar, ia penuh dengan tipu daya jahat dan selalu ingin membalas dendam kepada banteng hijau. Hulinger tersenyum, "Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Naga besar, mari kita ambilkan makanan untuk Tuan Muda." Setelah mengatakannya, dia berlari keluar rumah seperti gumpalan asap dan membawa naga kilin keluar dari kediaman cendekiawan. "Kakak Linger, di mana kita akan menemukan makanan?" tanya naga kilin dengan bingung. "Apakah kamu bisa berenang?" Hulinger bertanya. "Ada beberapa ikan besar di danau naga giok yang panjangnya beberapa meter. Aku sudah lama memperhatikannya." Naga kilin menjawab dengan gembira, "Aku juga sudah lama memperhatikan mereka, tetapi tidak baik bagiku untuk bergerak ketika tuan tua tidak memberi perintah. Jangan khawatir, aku juga pandai berenang. Aku bisa bertahan di bawah air selama beberapa hari dan tidak muncul ke permukaan untuk bernapas." Hulinger sangat gembira dan ikut bersamanya ke danau naga giok. Ada seorang Taois di seberang danau dan memperlihatkan ekspresi bertanya-tanya ketika melihat mereka, tetapi sebelum dia sempat bertanya, dia melihat naga kilin menyelam ke dalam danau. Ekspresi Taois itu berubah drastis dan dia langsung berteriak, "Singa itu, kau tidak bisa mandi di danau. Rubah itu, hentikan singa itu." Hulinger segera berkata, "Naga besar, lebih cepat, lebih cepat." Naga kilin menyelam ke dalam danau dan menimbulkan gelombang. Di danau, Taois segera bergegas mendekat dengan pengocok ekor kuda di tangannya. Menggoyangkannya ke arah danau, benang-benang yang banyak berhamburan seperti jaring ikan raksasa, mencoba menangkap naga kilin di danau itu. Gemuruh, permukaan danau bergetar hebat dan Taois itu mendengus. Hanya gagang pengocok ekor kudanya yang tersisa dan dia tahu dia bukan tandingan naga kilin ini sehingga dia segera berbalik dan berlari sambil berteriak, "Iblis, kalian berani mandi di danau naga giok milik keluarga kerajaan dan bahkan berani memukulku, tunggu saja untuk dieksekusi." Tidak lama kemudian, para cendekiawan dari Imperial College keluar dari Hall of Pureyang dan menuju ke Scholars Residence. Hari ini, Daois Lingyun mengajar dan apa yang diajarkan oleh Hall of Pureyang adalah jalur kultivasi Qi. Daois Lingyun dikenal luas karena kultivasinya yang mendalam, mengolah Qi-nya ke tingkat Pureyang. Sebelum sejumlah cendekiawan sempat kembali ke Wisma Cendekiawan, mereka semua berhenti dan menoleh ke belakang dengan takjub, membeku di tempat. Mereka hanya melihat seekor ikan merah yang sangat besar terbang di udara. Ada sisik merah di tubuh ikan merah itu dan di kepalanya ada tanduk naga. Ini karena setelah menyerap Qi dari 9 naga di sini selama bertahun-tahun, kepala ikan itu mulai berubah menjadi seekor naga. Itu seperti setengah ikan setengah naga yang mulutnya penuh dengan gigi setajam silet, tampak sangat ganas. Namun, sekarang ikan besar ini ditahan oleh beberapa Qi vital dan tidak bisa bergerak sama sekali. Angin iblis membawa ikan besar ini menuju kediaman cendekiawan, menyebabkan semua cendekiawan tercengang. Di belakang ikan besar ini ada seekor naga kilin yang lebih besar lagi yang berlari dan mengibaskan air di tubuhnya pada saat yang sama. Ada juga seekor rubah berwarna putih yang berdiri di atas kepala naga kilin, mengangkat angin iblis untuk membawa ikan besar itu. Naga kilin itu bergegas masuk ke kediaman cendekiawan dan melemparkan ikan besar itu ke halaman Akademisi Qin dengan keras. Rubah kecil itu kemudian berlari ke halaman dan menutup pintu. Seorang sarjana bergumam, "Ikan itu, tampaknya merupakan salah satu raja ikan di danau naga giok. Namanya ikan mas naga merah dan itu adalah masakan kekaisaran yang dihidangkan kaisar kepada pejabat sipil dan militer selama pesta tahun baru." Seorang sarjana di sebelahnya juga linglung saat bergumam, "Tahun lalu, ayahku yang sudah tua berutang budi pada kebaikan hati kaisar dan mencicipi sup ikan di pesta naga kekaisaran. Dia kembali sambil berseru tanpa henti dan bahkan terus mengatakan kepadaku bahwa itu adalah makanan lezat duniawi sampai sekarang, namun, ikan mas naga merah itu hanya sepanjang 1 kaki. Yang ini, sebelum para cendekiawan lainnya tersadar, mereka melihat pintu kamar Kinmu terbuka lagi. Rubah putih ini berlari keluar lagi dan melihat sekeliling sebelum berlari ke pohon mulberry. Dia kemudian menyemburkan angin iblis dan menebang pohon mulberry. Dia kemudian mengendalikan angin iblis untuk berubah menjadi bilah melengkung untuk menebang pohon mulberry menjadi kayu bakar sebelum membawanya kembali ke halaman. Rubah kecil itu berjalan beberapa kali dan bahkan membawa batang pohon itu kembali ke halaman. Asap mengepul keluar dari halaman Kinmu. Jelas bahwa rubah kecil dan naga kilin sedang menyalakan api untuk memanggang ikan.
Para cendekiawan saling memandang dan Kuting bergumam, itu adalah pohon ambisi yang ditanam oleh Biksu Kingsan, Direktur Balai Azure Yang. Itu adalah pohon yang ditanam untuk memotivasi para cendekiawan dalam mencari ilmu. Tak lama kemudian, harum semerbak menyebar ke seantero kediaman cendekiawan. Air liur mulai mengalir keluar dari mulut semua cendekiawan. Rubah dan naga kilin yang dibawa orang terlantar ini, membunuh Raja Ikan di tempat minum keluarga kerajaan sebelum menebang pohon ambisi yang ditanam Biksu Kingsan untuk digunakan sebagai api untuk memanggang ikan. Tindakan sembrono ini, apakah mereka mencoba memberontak? Tuan muda, bagaimana rasanya? Percakapan antara pemuda dan rubah itu datang dari halaman Kinmu dan mereka mendengar Kinmu berkata, masih oke, hanya saja tidak direndam sehingga rasanya tidak meresap. Sebaiknya ikan direndam selama sehari penuh agar renyah, harum, dan lembut saat dimakan. Ikan ini cukup besar, dari mana kamu mendapatkannya? Dari danau. Begitulah yang kulihat. Aku pernah memancing dengan Kanselir Agung di tepi danau dan melihat beberapa ikan merah besar, namun, kami hanya menangkap ikan mas 9 naga yang cukup kecil. Namun, rasa supnya sangat lezat. Anda cukup baik menggunakan kayu murbei untuk memanggang ikan, kayu itu mengeluarkan rasa buah murbei yang manis dan asam. Semua cendekiawan di kediaman cendekiawan menunjukkan ekspresi gembira atas kemalangan yang akan menimpanya. Kuting mencibir, akademisi Qin sudah mati. Di dalam pelataran, Kinmu menusuk-tusuk kayu tebal untuk memutar ikan mas naga merah dan di bawahnya muncul api yang kuat, yaitu api murbei yang dikendalikan oleh kilin naga, memanggang ikan besar itu hingga empuk di dalam dan renyah di luar. Naga kilin mengendalikan api agar panasnya meresap ke dalam daging dan tulang ikan besar itu. Kayu murbei mengeluarkan uap air sehingga ada rasa berasap. Hulinger kemudian mengendalikan angin agar sebagian rasa berasap masuk ke dalam daging ikan. Mereka kemudian memasukkan banyak daun murbei, bawang, dan jahe ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan tersebut terdapat minyak ikan yang lembut dan berdesis ketika menetes ke api saat mereka memanggang ikan tersebut. Minyak ikan tersebut mengeluarkan bau asap ketika dibakar, sehingga meningkatkan nafsu makan mereka. Ketika seluruh ikan telah matang, Hulinger segera mengendalikan bilah anginnya untuk mengiris daging dari perut ikan. Daging di sini adalah yang paling montok. Pisau yang digunakannya sangat bagus karena setiap irisan ikan dibuat dengan presisi. Pada saat yang sama, ia juga mengendalikan piring agar irisan ikan jatuh ke piring. Setiap irisan ikan sangat bening dan irisannya tampak seperti potongan lemak putih lembut dari daging kambing. Kinmu memadamkan api dan menurunkan intensitas api. Manusia, rubah, dan naga kilin duduk di samping api unggun dan memakan ikan panggang. Hati Kinmu sedikit tergerak ketika ia teringat sebuah teknik aneh dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang disebut teknik suplemen hebat pil pengembalian roh. Ia segera mengerahkan ki vitalnya untuk mengedarkan teknik ini guna mempercepat pencernaannya. Tak lama kemudian perutnya menjadi kosong sehingga mulutnya terus memakan ikan panggang di sekitar api unggun. Nama teknik ini aneh dan tekniknya sendiri bahkan lebih aneh lagi. Metode utama kultivasi untuk teknik suplemen hebat pil pengembalian roh terutama mengandalkan makan. Teknik ini dapat mengubah makanan apapun yang masuk ke perut menjadi energi atau bahkan ki vital bagi tubuh. Ini membantu memperkuat tubuh seseorang dan meningkatkan kultivasi mereka, sehingga disebut teknik suplemen hebat pil pengembalian roh. Sekarang tubuh Kinmu sudah sangat kurus, dia perlu mengisi kembali energi yang telah terkuras dalam tubuhnya. Sekarang ada ikan panggang yang sangat besar di depannya, dia bisa menggunakan teknik ini untuk melengkapi tubuhnya. Ikan ini adalah jenis yang unik. Tinggal di Imperial Chollege selama bertahun-tahun, ikan ini telah menyerap ki dari 9 naga, jadi pertama-tama ikan ini lezat dan kedua, dagingnya bergizi. Sekarang tubuh Kinmu kelelahan, dengan melakukan teknik aneh ini, makanan di perutnya segera dicerna menjadi nutrisi yang diserap oleh seluruh tubuhnya. Otot-ototnya yang keriput juga berangsur-angsur membesar dan meskipun sangat lambat, Kinmu memperkirakan ototnya akan tumbuh kembali jika dia selesai memakan ikan sepanjang 10 meter ini. Hulinger tidak dapat menahan rasa laparnya lagi dan naga kilin biasanya memakan pil roh api merah sehingga dia tidak begitu menyukai daging ikan dan berhenti setelah beberapa suap. Hanya Kinmu yang terus duduk di sana makan sepuasnya. Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar dan Hulinger menyeret perutnya yang membuncit dan berlari untuk membuka pintu. Wei Yong masuk dengan hidung berkedut dan tersenyum, ini baru waktunya makan siang dan aku mencium aroma harum dari tempat saudara Qin, jadi aku datang untuk meminta makanan. Singa naga batu di gerbang gunung sudah hidup kembali. Rubah kecil, bagaimana kau bisa menjadi lebih gemuk dariku karena makan?
Hu Ling'er mendengus. Wei Yong kemudian menatap Qin Mu yang sedang duduk di samping api unggun dan berteriak dengan heran, "Rubah kecil, apakah kau meminjam kekuatan laki-laki Qin Mu untuk memperkuat kesehatan kewanitaanmu dengan tidur dengannya?" "Kakak Qin, bagaimana dia bisa menjadi begitu kurus?" Hu Ling'er sangat marah dan cemas, "Aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya." "Jangan bicara omong kosong. Jika bukan kamu yang melakukannya, siapa lagi yang melakukannya?" Wei Yong bingung. "Aku tahu pasti akan ada masalah ketika saudara Qin bertanya di mana rumah kucing itu saat dia memasuki ibu kota. Tubuhmu sudah tidak dapat mentolerir seperti yang diharapkan, benar kan?" Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan mengundangnya untuk duduk. Wei Yong tidak menahan diri dan menyobek sepotong besar daging ikan. Dia mencicipinya dan dagingnya sangat licin sehingga meluncur lurus ke tenggorokannya, hampir menyebabkan lidahnya tergelincir ke perutnya juga. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan senang saat dia berseru kagum. Dia kemudian berbicara dengan suara rendah dan teredam, "Semua direktorat tidak begitu senang ketika kamu tidak menghadiri pelajaran mereka selama beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan hal-hal seperti akademisi kekaisaran yang bodoh dan tidak kompeten, bahwa kaisar seharusnya tidak menaikkan pangkatmu. Itu benar, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu menjadi begitu kurus? Saya telah melakukan kesalahan dalam kultivasi saya dan hampir kehilangan nyawa saya." Qin Mu berkata, "Beruntungnya aku menemukannya tepat waktu dan sekarang aku sedang mengisi kembali energiku." Wei Yong tersenyum, "Kamu juga punya nyali yang besar, untuk benar-benar berkultivasi dengan gegabah. Aku juga seorang sarjana kekaisaran sekarang dan memiliki beberapa posisi di Dux Manor, pil apa yang kamu butuhkan? Aku bisa mengambil beberapa dari Dux Manor untuk membantumu melengkapi tubuhmu." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah aku selesai memakan ikan ini, tubuhku akan pulih dan aku tidak perlu lagi mengonsumsi pil roh. Tahukah kamu, Kanselir Basan dan Kanselir Besar Gu pernah bertarung satu sama lain dan saling berlumuran darah di luar ibu kota. Bahkan kaisar pun merasa khawatir." Wei Yong bersendawa dan berkata, "Ayahku pergi untuk menengahi pertengkaran itu bersama dengan pejabat tinggi lainnya dan baru setelah itu mereka berhenti bertengkar. Aku pergi keluar untuk menanyakan beberapa hal dan mendengar bahwa kaisar memanggil mereka berdua untuk menegur mereka dengan keras. Setelah selesai bertanya-tanya, aku kembali untuk makan di sini. Sebelum kau kembali, Kanselir Basan telah menemuiku dan berkata dia ingin mengajakku keluar untuk mencoba sesuatu, kurasa." "Kakak Wei, jangan bicara saat makan." Tidak lama kemudian, Wei Yong si pemuda gemuk itu telah tumbuh lebih besar dan dia tidak bisa makan lagi. Namun, dia masih melihat Qin Mu terus makan dengan lahap dan setiap kali ikan masuk ke perutnya tidak membuncit sama sekali. Wei Yong tercengang. Ketika dia melihat tubuh kurus Qin Mu mengembang seperti terisi udara, dia mencubitnya dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya berotot, membuatnya semakin tercengang. Ketika ikan besar ini sudah habis, hanya tersisa tulang ikan besar yang panjangnya mencapai 10 meter. Tubuh Qin Mu telah pulih seperti semula dan tampak lebih kuat dari sebelumnya, membuat Wei Yong tak henti-hentinya merasa iri. "Di mana kamu membeli ikan yang lezat seperti itu?" Mulut Wei Yong masih gatal ingin makan lagi, tetapi dia tidak sanggup memakannya lagi. Oleh karena itu, dia bertanya, "Saya belum pernah melihat ikan sebesar itu di pasar ibu kota, dan saya juga belum pernah memakan ikan yang begitu lezat. Saya pasti harus membeli beberapa lagi dan memberi perhatian khusus kepada ikan-ikan itu." Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, "Diambil dari Danau Naga Giok." Wei Yong menatap dengan mata terbelalak dan langsung bertanya, "Danau Naga Giok yang mana?" "Yang ada di Imperial Chol Lege kita." Wei Yong menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar, "Danau Naga Giok milik perguruan tinggi kekaisaran kita. Ikan ini adalah salah satu raja ikan di Danau Naga Giok." Qin Mu menatap Hu Ling'er, dan Hu Ling'er menganggukkan kepalanya. "Aku meminta naga besar untuk menangkap seekor yang besar, dan yang dia tangkap ini adalah yang terbesar." Ekspresi Wei Yong berubah pucat dan dia melihat daun-daun dan ranting-ranting pohon mulberry yang tersebar di seluruh halaman. Dia kemudian bertanya lagi dengan suara gemetar, "Ketika aku kembali tadi, aku melihat pohon ambisi di kediaman sarjana dibiarkan dengan tunggul, mungkinkah pohon mulberry itu disebut pohon ambisi?" Hu Ling'er berkata dengan heran, "Pohon itu bahkan punya nama." Wajah Wei Yong berubah pucat pasi dan dia berjalan dengan gemetar dan bergumam linglung, menebang pohon ambisi untuk digunakan memanggang Raja Ikan Istana Naga Giok. "Bahkan jika aku memiliki banyak kepala, itu tetap tidak akan cukup bagi kaisar untuk memenggalnya. Aku belum pernah ke sini, belum pernah ke sini." Setan rubah dan singa berkepala naga sedang membuat kekacauan di Danau Naga Giok. Mereka tidak hanya mandi di danau, mereka bahkan memukulmu.
Gulinuan baru saja kembali dari istana dan Taois yang menjaga Danau Naga Giok maju untuk mengeluh. Hati Gulinuan bergetar hebat saat dia berteriak, Raja Ikan di antara ikan mas naga merah ditangkap oleh singa naga itu. Setan rubah dan singa naga, siapa yang punya nyali sebesar itu? Aku baru sebulan memangku jabatan ini dan hal seperti ini sudah terjadi, siapa yang mencoba membuatku memakai sepatu ketat? Sebelum dia bisa mencerna berita ini, orang lain datang untuk melaporkan, Kanselir Agung, rubah yang dibesarkan oleh Akademisi Qin dari Imperial Chollege telah menebang pohon ambisi dan menggunakannya untuk memanggang ikan. Ikan itu tampaknya adalah Raja Ikan dari Danau Naga Giok yang dipanggang dan dimakan. Akademisi Kekaisaran Qin dan Sarjana Kekaisaran Wei Yong sedang mengemasi tulang-tulang ikan itu sekarang, mencoba menyingkirkan bukti. Gulinuan tidak dapat menahan rasa terkejut dan senangnya. Anak nakal ini, aku khawatir aku tidak punya cara untuk membuatnya kesulitan. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia telah menyerahkan dirinya ke pintuku. Masalah ini sudah cukup baginya untuk dipenggal 100 kali. Sekarang basan si idiot itu seharusnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia menjadi bersemangat dan segera berdiri sambil berkata, ayo, ikuti aku untuk menangkap mereka. Kita perlu bukti material dan kesaksian saksi, kirim saja mereka dengan pengawalan ke kuil keadilan untuk diinterogasi oleh pejabat di sana, dan bunuh seluruh keluarganya. Kemudian kita akan mengirim peringatan kepada Kaisar, melaporkan kepadanya tentang masalah ini. Bagaimana dengan sarjana bernama Wei Yong? Tangkap dia juga dan hukum dia bersama Qinmu. Gulinuan tersenyum, aku masih bertanya-tanya siapa yang menyuruhku memakai sepatu ketat, tapi sekarang setelah kulihat, sepatu ini tidak ketat, tapi pas saja. Gulinuan dan yang lainnya menerobos masuk ke kediaman cendekiawan, tetapi mereka tidak menemukan Qinmu di halamannya. Hanya ada seekor rubah dan seekor naga kilin yang sedang mendengkur. Gulinuan membangunkan naga kilin ini dan bertanya, di mana bocah bermarga Qin itu? Naga kilin mengangkat kepalanya dan melirik mereka sebelum menjawab perlahan, dia masih di sini tadi, orang-orang dari istana datang untuk mengundangnya. Mungkinkah Kaisar sudah mengetahui hal ini, sehingga ia memanggilnya ke istana untuk memenggalnya? Gulinuan terkekeh, bocah ini masih memiliki pedang pelindung juniorku, memenggal kepalanya juga berarti melepaskannya dengan mudah. Apa yang kalian lakukan? Tangkap rubah dan naga kilin. Aku akan memasuki istana Kaisar dan melihat sendiri bagaimana bocah ini mati. Setelah selesai mengatakan itu, dia bergegas pergi. Beberapa kanselir yang datang bersamanya dan Daois yang menjaga Danau Naga Giok segera menggunakan rantai untuk merantai kilin naga ini. Hulinger ingin melarikan diri tetapi dia juga ditangkap. Gulinuan bergegas ke istana dengan penuh semangat dan meminta untuk bertemu dengan Kaisar. Setelah beberapa saat, seorang penjaga melaporkan, Yang Mulia ada di Taman Kekaisaran, silakan Tuan Gu pergi ke sana. Gulinuan tercengang, memenggal kepala bocah Qin di Taman Kekaisaran. Yang Mulia tampaknya sangat marah. Ketika dia tiba di Taman Kekaisaran, dia mendengar suara tawa dan Gulinuan pun kebingungan. Dia berjalan mendekat dan melihat Kaisar Yanfeng membantu Ibu Suri memegang lengannya sementara beberapa pejabat mengikuti di belakang mereka. Qinmu berada di belakang Ibu Suri di sebelah kiri, mengatakan sesuatu yang membuat Ibu Suri tertawa. Kaisar Yanfeng melihatnya dan melambaikan tangannya untuk memanggilnya. Dia kemudian bertanya dengan hangat, pejabat, untuk apa Anda datang ke sini? Gulinuan ragu sejenak dan berkata, Akademisi Qin membiarkan seekor kilin naga melompat ke Danau Naga Giok untuk menangkap Raja Ikan sebelum memakannya. Danau Naga Giok adalah tempat minum keluarga kerajaan dan ikan mas naga merah adalah masakan kerajaan. Bagi Akademisi Qin untuk bersikap kurang ajar seperti itu, ini adalah kejahatan yang mematikan. Saya tidak berani menyembunyikannya, oleh karena itu, saya di sini untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Kaisar Yanfeng menatap Qinmu dan bertanya, apa yang dikatakan pejabat Qin? Saya orang yang berada di luar lingkup peradaban dan tidak tahu aturan-aturan ibu kota, oleh karena itu saya bersikap kasar dan gegabah. Qinmu berkata, saya tidak tahu bahwa Danau Naga Giok adalah milik keluarga kerajaan dan tidak tahu bahwa saya tidak boleh memakan ikan di danau itu. Saya sangat bersalah dan semoga Yang Mulia menghukum saya. Ini adalah kejahatan yang mematikan. Kaisar Yanfeng menatapnya dan berkata, meskipun aku mengakui nilaimu, hukum adalah hukum. Bagaimana kau ingin aku memperlakukanmu? Gulinuan tersenyum, Yang Mulia, menurut hukum, Anda harus mengeksekusi seluruh keluarganya. Permaisuri janda tersenyum, Kaisar, saya juga berpikir tabib kecil itu harus dipenggal. Kaisar Yanfeng sedikit terkejut dan tersenyum, mengapa ibu berkata seperti itu? Permaisuri melangkah maju dengan tenang dan berkata dengan santai, tentu saja dia harus dipenggal.
Jika Anda tidak mengeksekusi tabib dewa kecil itu, bagaimana dunia akan tahu bahwa kaisar lebih menghargai seekor ikan daripada manusia? Jika Anda tidak mengeksekusi akademisi Qin, bagaimana dunia akan tahu bahwa kaisar lebih menghargai air daripada manusia? Hanya ketika Anda mengeksekusinya, orang-orang berbakat di dunia akan tahu bahwa kaisar akan mengeksekusi tabib dewa terkemuka yang telah menyembuhkan saya hanya untuk seteguk air dan seekor ikan. Hanya dengan begitu mereka akan tahu bahwa kaisar adalah penguasa yang tidak kompeten. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan. Tuan Gu, Anda tidak perlu repot-repot dengan hal-hal sepele seperti ini. Mundurlah. Gu Linwan bingung, ini. Mundur, mundur. Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak menjaga danau naga giok dengan baik, tetapi aku tidak akan menghukummu atas kejahatanmu. Bagaimanapun, kau adalah orang baru di Imperial Cholege. Apa yang telah kau lakukan hari ini telah membuatku pusing. Kau benar-benar bertarung dengan Kanselir Basan dan mempermalukanku. Jika kau menang, itu masih bagus, tetapi kau tidak menang. Seorang Kanselir Agung tidak dapat mengalahkan seorang Kanselir, aku kehilangan muka semua karenamu. Sebaiknya kau kembali untuk merenungkan dirimu sendiri. Diakui, Gu Linwan merasa sedih dan hendak pergi ketika Qin Mu berkata, Tuan Gu, rubahku dan naga kilin itu, tolong jangan mempersulit mereka. Jantung Gu Linwan berdebar kencang dan mendengar Ibu Suri tertawa, aku rasa dia bahkan tidak berani melakukannya. Benar, Kaisar, Anda belum memberi penghargaan kepada tabib kecil karena telah menyembuhkanku. Ibu, dia sudah menjadi akademisi kekaisaran, pejabat tingkat 6. Aku tidak bisa membesarkannya lagi. Dia masih muda. Kita bicarakan nanti setelah beberapa tahun, kalau pejabat istana kekaisaran mengatakan aku lebih menyukainya. Dokter kecil yang hebat, ceritakan padaku lebih banyak tentang hal-hal menarik saat kau masih kecil. Gu Linwan berjalan menjauh dan keluar dari istana untuk kembali ke Imperial Cholege. Dia memiliki perut yang penuh amarah namun tidak memiliki tempat untuk melampiaskannya. Daois yang menjaga danau naga giok segera maju dan bertanya, Kanselir Agung, apakah pencurinya telah dieksekusi? Semua ini salahmu karena ikut campur. Yang harus kau lakukan adalah menjaga danau, tetapi kau malah membuat keributan, membuatku malu. Gu Linwan menatapnya dan berteriak, lepaskan rubah dan naga kilin itu. Pendeta Tao yang menjaga danau itu merasa sangat bersalah. Dia tidak tahu apa kesalahannya dan mengapa Gu Linwan begitu marah padanya, dan hanya bisa melepaskan Hulinger dan naga kilin. Kanselir Agung, kami telah mengirim orang untuk menangkap Wei Yong tetapi Wei Yong mengikuti Kanselir Basan dan dia tidak membiarkan kami membawanya pergi. Bagaimana menurutmu? Apa latar belakang Wei Yong? Dia dari keluarga Duke Wei. Jangan mencari masalah jika tidak ada masalah. Di Taman Kekaisaran, Ibu Suri mengobrol dengan Qin Mu sebentar. Qin Mu kemudian memeriksa denyut nadinya dan menuliskan beberapa resep dan berkata, Ibu Suri, Anda pulih dengan baik, tidak ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Bagus. Permaisuri janda tersenyum, terima kasih atas bantuannya, tabib kecil yang cantik. Qin Mu berdiri hendak pergi. Kaisar Yan Feng tersenyum, Yang Mulia, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Qin Mu berhenti dan Kaisar Yan Feng berjalan ke arahnya sambil melambaikan tangannya untuk membiarkan Kasim dan pelayan istana mundur. Dia berjalan keluar dari Taman Kekaisaran sambil tersenyum. Akademisi Kekaisaranku, pemimpin sekte dari Sekte Iblis Surgawi, orang terlantar dari reruntuhan besar, murid dari Raja Racun Wajah Giok, Menteri Qin benar-benar memiliki banyak identitas. Qin Mu sedikit tertegun dan langkah kakinya tanpa sadar melambat. Jika guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dapat mengetahui bahwa dia adalah pemimpin sekte baru dari Sekte Iblis Surgawi, Kaisar Yan Feng tentu saja memiliki caranya sendiri untuk mengetahuinya juga. Kaisar Yan Feng sudah berjalan jauh dan dia menoleh ke belakang untuk bertanya, Menteri yang terhormat, mengapa Anda tidak menyusul? Qin Mu bergegas menyusul dan tersenyum, Yang Mulia memiliki banjir keberuntungan yang memenuhi surga. Kaisar Yan Feng tertawa, kultus iblis surgawi sebagai sekte nomor 1 di jalur iblis, tanah suci nomor 1, karena guru sekte mereka adalah murid putra surga, saya memang memiliki banjir keberuntungan yang memenuhi surga. Namun, itu bisa menjadi keberuntungan atau bisa juga menjadi malapetaka. Menteri Qin yang terhormat, menurut Anda apakah itu keberuntungan atau malapetaka? Qin Mu tersenyum, Yang Mulia, jika Master Dao dari Sekte Dao menyerah pada Yang Mulia, posisi apa yang akan Yang Mulia berikan padanya? Kaisar Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Dao Master dari Sekte Dao, pemimpin jalan lurus di dunia ini, aku akan menganugerahkannya sebagai peringkat pertama atas, yang memungkinkannya disebut raja, mewarisi gelar dari generasi ke generasi. Qin Mu lalu bertanya,
jika Rulai dari biara petir besar menyerah pada Yang Mulia, jabatan apa yang akan Yang Mulia berikan kepadanya? Kaisar Yanfeng berkata, Rulai adalah yang terbaik di jalur Buddha dan jika dia bersedia menjadi pejabat istana kekaisaran, aku akan menganugerahkannya peringkat pertama, yang memungkinkan dia disebut sebagai leluhur. Qin Mu berkata, 3 tempat suci kedamaian abadi, Kaisar akan menganugerahkan para Master Sekte Dao Sek dan biara petir besar sebagai peringkat pertama atas, memanggil raja dan menjadi leluhur. Sekte Orang Suci Surgawi juga merupakan tempat suci dan Master Sekte-Sekte Orang Suci Surgawi telah mengambil inisiatif untuk menyerah namun Yang Mulia hanya menganugerahkan peringkat ke-6 yang tidak pantas dan masih bertanya apakah itu keberuntungan atau malapetaka, bukankah Anda membuat para pejabat dan loyalis yang setia kecewa? Kaisar Yanfeng sedikit tertegun dan menganggukkan kepalanya, apa yang kau katakan itu masuk akal. Namun, aku tidak bisa langsung mempromosikanmu, lagi pula kau masih terlalu muda. Jika aku langsung mempromosikanmu, orang-orang akan bergosip dan mereka akan bisa menebak identitasmu. Qin Mu setuju. Kaisar Yanfeng terdiam sejenak, aku tahu ada dendam antara kau dan Gulinuan dan juga tahu kau telah mengambil pedang pelindung juniornya. Kau adalah pemimpin sekte dari Sekte Iblis Surgawi, kau harus lebih murah hati dan jangan selalu membuatnya memakai sepatu ketat. Dia ditempatkan di Imperial College olehku dan jika kau membuatnya terlalu malu, itu juga tidak akan terlihat baik bagiku. Qin Mu merasa sedikit bersalah, Yang Mulia, bagaimana mungkin saya berani membuatnya memakai sepatu ketat? Kaisar Yanfeng tampak tersenyum namun tidak tersenyum, bukankah kau baru saja membuatnya memakai sepatu ketat hari ini, membuatnya dalam posisi sulit? Kau bisa tenang, tidak ada yang berani mengatakan mereka melampaui Imperial Preceptor dalam hal keberanian. Jika aku berani menggunakannya, aku juga akan berani menggunakanmu. Tidak perlu ada kecurigaan di hatimu. Baiklah, kau bisa mundur. Qin Mu keluar dari istana dan merasa segar kembali. Ia mengembuskan napas panjang dan benar-benar rileks. Karena guru kekaisaran perdamaian abadi telah mengetahui identitasnya, dia akan sedikit khawatir jika Kaisar Yanfeng tidak mengetahuinya. Sekarang setelah Kaisar dan guru kekaisaran mengetahui identitasnya, dia akan aman dan tidak khawatir bahwa kedua orang penting ini akan menyerangnya. 10 hari kemudian, rumah barat Qin Mu dipenuhi dengan banyak koin yang ditukar dengan air liur naga. Sebelum Kanselir Basan membawa Wei Yong dan Pangeran Minyu keluar untuk berlatih, ia pergi ke rumah baratnya untuk membawa beberapa kantong koin. Qin Mu tidak keberatan sama sekali karena ia kaya. Selama beberapa hari ini, dia akan memurnikan pil roh api merah dan juga pil roh lain yang dapat mengisi kembali roh kapanpun dia senggang. Ketika dia memurnikan pil roh semacam ini, dia akan menggunakan teknik tangan Buddhisme, oleh karena itu, pil roh yang dimurnikan akan mengeluarkan suara Buddha, itulah sebabnya Qin Mu menyebut pil roh ini sebagai pil roh Buddha. Dia pergi ke gudang untuk membeli tanaman herbal beberapa hari ini dan hampir membeli semua lusinan tanaman herbal yang dia butuhkan. Akan ada pelatihan skala besar di Imperial College baru-baru ini dan para sarjana dipilih untuk pergi ke garis depan. Direktorat di setiap aula akan membawa para sarjana ke garis depan untuk memadamkan pemberontakan. Qin Mu juga dipilih oleh Gulinuan yang mengatakan bahwa dia pasti harus pergi ke garis depan karena Qin Mu adalah akademisi kekaisaran peringkat ke-6 dan mendapatkan perlakuan yang hampir sama dengan direktorat. Oleh karena itu Gulinuan juga memberikan Qin Mu beberapa cendekiawan agar dia bisa memimpin. Semua cendekiawan ini adalah cendekiawan dari alam 5 elemen dari kediaman cendekiawan yang tidak memiliki banyak kecakapan bertarung. Kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada praktisi seni dewa di kediaman seni dewa.